Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Nah, kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk? Terima kasih. Kalau ada yang nggak masuk, kita mulai materi kita tentang norma, ya, tentang norma. Perhatikan semua. Norma berkaitan dengan ukuran aturan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Aturan ini berkaitan dengan tingkah laku manusia. Jika kita melanggar, pasti dapat hukuman. Makanya norma atau aturan atau agenda itu diperlukan manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Nah, siapa yang tahu pengertian norma? Ayo tunjuk jari. Ada yang tahu? Tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa, benar apalagi tidak apa-apa. Oke, norma adalah pedoman perilaku untuk melangsungkan kehidupan bersama suatu kelompok. Ya, itu pengertian norma. Norma bisa juga disebut sebagai petunjuk yang dibenarkan oleh kelompok untuk menjalani apa? Interaksi sosial, ya. Terus ada perbedaan antara nilai sosial dan norma. Sosial terdapat pada sanksi. Seseorang yang melanggar norma akan dikenakan hukuman. Yang tahu macam-macam norma. Ayo tunjuk. Apa? Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan. Ada lagi? Norma apa yang terakhir? Norma kebiasaan. Ya. Ada 3 poin. Ada 3 poin penting tentang norma. Yaitu 1, kaidah adalah tingkah laku. Yang kedua, perintah berisi larangan. Yang ketiga adalah sanksi. 3 poin apa aja? 1, kaidah.
Apa kaidah itu? Kaidah adalah tingkah laku manusia. Yang kedua, perintah yang berisi larangan. Yang ketiga, sanksi. Ya. Ada beberapa pengertian norma menurut ahli. Satu, pengertian menurut John J. Mecionis. Norma adalah aturan dan harapan dalam masyarakat untuk memandu perilaku anggota-anggotanya. Beda lagi dengan pendapat Robert M.Z. Lawang. Norma merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, baik atau tidaknya. Sehingga anggapan yang baik perlu dihargai sebagaimana mestinya. Terus pendapat dari Hans Kelsen, norma adalah perintah yang tidak personal atau anonim. Yang keempat, menurut Sarjono Sukanto, norma merupakan suatu perangkat supaya hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik. Yang terakhir, menurut Isworo Hadi Piono, norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang harus dihindari. Ya. Nah, norma sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari norma yang melekat pada masyarakat. Seperti lingkungan yang menganut agama tertentu, hukum di daerah tertentu, sekolahan, dan rumah. Contoh norma lingkungan sehari-hari, apa aja? Satu, contoh Al-Quran sebagai pedoman dan dibaca oleh umat Islam atau umat Muslim. Yang kedua, Injil. Injil, kitab dan pedoman pemeluk apa? Agama Kristen. Yang ketiga, beda. Ayo. Merupakan kitab dan pedoman bagi pemeluk agama Hindu. Jangan sampai salah. Ya. Nah, yang keempat, hukum adat menjadi pedoman pada suku tertentu. Yang kelima, aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa dan lingkungan sekolah. Jika aturan dilanggar akan mendapat hukuman atau sanksi. Yang keenam, menghormati dan memakai bahasa sopan pada orang yang lebih tua. 7, mengikuti aturan yang berlaku pada hukum agama tertentu. Nomor 8, tertib berkendara lalu lintas seperti memakai helm dan menyalakan lampu motor. Bukan lampu sen. Ya, kondisi ibu-ibu menyalakan lampu sen di siang hari, yaitu yang menjadikan kecelakaan. Banyak itu terjadi ya. Sen ke kanan, belok ke kiri. Sen itu apa? Rating. Paham ya? Nomor 9, tidak menerobos lampu merah di jalan raya. Kalau di rumah enggak apa-apa menerobos lampu merah di rumah ya. Ke-10, siswa tertib mengumpulkan PR, rajin belajar dan mendapat nilai bagus, mendapat ujian dan prestasi dari pendidik. Pendidik siapa?
Ya guru itu. Ya. Jenis-jenis norma. Satu, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Ya, berikut penjelasannya. Saya jelaskan satu persatu. Norma agama, jenis norma agama berdasarkan adalah akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Saya ulangi, jenis norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma ini mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Contohnya, satu, beribadah sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, berdoa. Seperti tadi, itu kalian sudah menjalankan norma agama, berdoa membaca Al-Fatihah, ya. Yang ketiga, melakukan hal positif. Apa saja melakukan hal positif itu? Membantu orang tua menyeberang, membantu anak-anak menyeberang jalan. Ya. Terus kalau berangkat atau keluar rumah harus salim dan tua dengan orang yang lebih tua. Nomor 4, mematuhi orang tua. Siapa yang tidak mematuhi orang tua? Mematuhi adalah menerima perintah dari orang tua, tidak boleh melawan. Ya, kita ngomong aja, berdosa, mendapat sanksi dari Gusti Allah. Ya. Kelima, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan dilarang menipu. Apalagi membuli. Membuli itu tidak boleh dilakukan. Paham ya? Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan sifat umumnya. Maksudnya arti umum yaitu setiap orang memiliki, mesti bentuknya bisa berbeda-beda. Contoh kasus yang melanggar norma kesusilaan. 1. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Contohnya apa pengkhianatan? Tipu termasuk pengkhianatan. Kita berteman, oh diselingkuhin. Sama, itu juga pengkhianatan, ya. Tapi tidak boleh, ya. Yang kedua, pelecehan seksual. Kan rame di TikTok, di snack video kan rame, tidak usah disebutkan. Ya, pelecehan seksual pada lelaki bagaimana? Bisa terjadi. Laki sama laki memegang alatnya temannya, itu pelecehan seksual pada lelaki. Paham ya? Yang ketiga, penyimpangan perilaku yang membuat masyarakat menolak seseorang. Contohnya apa? Kita hidup di kampung, bermasyarakat. Sering mendatangkan teman dari luar, diajak nyabu. Terang-terangan ngajaknya. Masyarakat tidak terima, diusir. Berarti masyarakat menolak. Yaitu contohnya. Salah satu
Yang kedua, preman, sering malak orang di pasar. Hidupnya di kampung, orang kampung dipalak semua. Diusir sama orang kampung. Pak RT-nya ikut ngusir. Itu tidak salah. Itu namanya menolak seseorang hidup bermasyarakat. Sekarang yang ketiga, norma kesopanan. Asal norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Saya ulangi, norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif. Artinya penerapan bisa berbeda satu sama yang lain. Contoh, norma kesopanan. Siswa tidak memakai perhiasan atau riasan terlalu mencolok ketika bersekolah. Kenapa? Satu, pamer. Yang kedua, bisa mengundang lawan jenisnya nafsu. Bisa mengundang nafsunya lawan jenis. Ya. Yang kedua, mengucap terima kasih setelah mendapat bantuan. Yang ketiga, meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain. Yang keempat, tidak memakai pakaian dan riasan yang berlebihan ketika menghadiri pemakaman. Ikut makam, ikut memakamkan pakai baju segini, roknya segini, ya. Nah, itu yang dimaksud tidak boleh memakai dan riasan yang berlebihan. Yang selanjutnya, norma kebiasaan. Merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Apa saja yang dilakukan dalam masyarakat? Gotong royong, kerja bakti, apalagi sedekah bumi. Paham? Sedekah bumi. Sedekah bumi itu hajatan yang diadakan oleh masyarakat untuk mensyukuri bumi kita. Bahasa Jawanya bancai bumi kita, biar kita selamat, tidak ada malapetaka. Jangan dibawa, nah. Langsung dibawa. Ya, contohnya siapa? Contohnya apa? Satu, kegiatan mudik menjelang hari raya. Siapa yang nyuruh? Tidak ada kan? Sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Mau hari raya kita mudik. Terus rumahnya lupa gak dikunci. Akhirnya kemalingan. Jangan sampai ya. Kalau mudik, rumah dikunci, listrik dimatikan, kompor dimatikan semua. Biar enggak kebakaran. Yang kedua, kumpul bersama keluarga ketika Natal. Ya. Sama dengan hari raya. Cuman Natal kalian enggak tahu kumpul apa tidak. Yang Kristen pasti tahu. Ya. Ketiga, kebiasaan mengadakan acara selamatan atau doa untuk anak yang baru lahir. Kebiasaan mengadakan acara selamatan. Akeko. Bacaan orang tua yang sudah meninggal. Tahlilan. Itu kebiasaan, tidak ada yang nyuruh.
Kalau tidak ada yang nyuruh kebiasaan, berarti disebut apa? Adat istiadat. Kebiasaan masyarakat yang dilakukan. Ya. Yang keempat, acara mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dunia pada masyarakat tertentu. Yang selanjutnya norma hukum. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapat sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Contohnya lebih gampang apa? Maling. Bisa juga. Yang paling mudah. Kalian pernah ketilang? Tidak pernah. Alhamdulillah kalau tidak pernah semua. Ya. Kalau ketilang itu melanggar. Dilihat. Tidak pakai helm pasti ketilang kalau ada polisi. Berarti melanggar ketentuan lalu lintas. Misalkan ada opsi tidak punya SIM. Ditilang apa enggak? Pasti ditilang. Sebab orang mengendara sepeda motor harus punya SIM. Contohnya, satu, membayar pajak tepat waktu. Punya sepeda motor, bayar pajak kan? Berapa tahun sekali? Tiap tahun. Kalau enggak bayar, pasti kena sanksi berbentuk denda. Ya. Tidak melakukan kejahatan yang merugikan warga seperti mencuri, merampok, dan menipu. Taat lalu lintas. Yang keempat, memberi sanksi di sidang pengadilan. Itu tadi pengertian norma. Sudah hafal? Sudah hafal? Kalau sudah hafal, baik kita buka mana Pak itu? Tidak kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini masuk norma apa? Tidak kelihatan. Nah, gambar ini norma apa? Tidak kelihatan. Ini orang memainkan adat istiadat tarian.
Berarti norma apa? Norma kebiasaan. Ya. Kalau ini apa? Ayo. Kebiasaan. Apa? Norma apa? Kesopanan. Kesopanan. Kalau ini norma hukum. Dari apa? Dilarang parkir tambah berhenti di sana ya. Ini apa? Norma apa? Ayo. Ini norma kesusilaan. Jangan ini. Norma apa? Kebiasaan. Ini oh norma hukum. Ada palunya, ada timbangannya. Yang ini ya kebiasaan. Ini orang main angklung. Ya. Ini norma kesusilaan. Ini norma agama. Agama. Ini 5 apa? 5 dari petinggi ke-5 agama. Terakhir norma agama juga. Saya bacakan yang biru. Yang biru berfungsi tertib di suatu negara. Yang hijau jenis norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Yang merah merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Yang keempat, yang ungu, tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Orange, setiap orang memilikinya meski bentuknya berbeda. Pada gambar, masuk gambar di mana? Berfungsi mengatur tata tertib. Iya. Ayo kalian tunjuk dan dipindah. Yang berani nunjuk segera dipindah. Ayo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tunjuk aja. Ini di sini, ini di sana gitu. Ayo. Ayo tunjuk. Lu enggak apa-apa. Ayo tunjuk. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Tunjuk satu, salah satu. Ikut gambar mana? Tunjuk salah satu.
Ayo. Gimana? Gimana? Kamu tadi nunjuk yang mana? Nah, ini. Sudah, yang kedua. Siapa lagi yang berani? Perempuan. Ayo, perempuan. Ya, boleh. Tunjuk satu. Awas kabel. Yang ini pindah kemana? Ini. Siapa lagi? Yang ketiga. Ayo. Biru, merah, hijau. Ini pindah kemana? Gambar apa? Ini. Ayo selanjutnya. 32. Ayo maju. Ayo enggak apa-apa maju. Ayo sini nak. Ya tak tunjuk itu ya. Kamu loh. Lah. Ayo milih yang mana? Merah apa biru? Merah kemana? Ini. Nah, tinggal yang biru. Ayo, siapa yang berani? Yang biru kemana? Nah. Ini benar atau salah? Kita cek. Cuman ini. Ayo kasih tepuk tangan. Yang benar yang terakhir. Sekarang bentuk kelompok dari kelompok 5 kelompok tiga dan sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Berapa menit? Sudah? Kurang satu.
Sudah? Sekarang saya bagikan LKPD. Ditulis nama, nomor kelompok, perhatikan LKPD-nya. Ayo, LKPD-nya diperhatikan. 1, nomor kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nomor kelompok. Nama anggota kelompok kamu tuliskan semua. Nama anggota. Anggota kelompok. Ya, saya kasih 2. Khawatir tidak cukup. Ya, kalau sudah, menurut kalian norma itu apa? Menurut kalian norma itu apa? Dan kasih contoh yang real. Yang real itu yang nyata contohnya. Dalam bentuk deskripsi. Dalam bentuk tulisan. Paham ya? Sudah kerjakan. Menurut kalian norma apa saja yang harus masuk? Tadi kan ada 5. Nah, ini Pak, norma ini perlu dimasukkan. Ini banyak dipakai masyarakat. Contohnya apa? Contoh ya jangan dong. 15 ya. 15-nya saya ada soal. 15 menit mengerjakan LKPD. Ayo gerombol. Gerombol di sini kan bisa. Kok ngomong enggak bisa? Temenmu lo gerombol semua. Ini dibalik. Ini. Ayo tuliskan apa saja yang norma diperlukan dan kasih contohnya. Tidak apa-apa, dirundingkan. Kalau nggak dirundingkan berarti individu. Namanya kelompok ya harus dirundingkan.
Itu rundingan. Nah, menghadap ke situ, berarti rundingan. Ini kamu agak sini. Nah, terus, terus. Nah, kamu di sini. Nah, lima belas menit, yang 5 menit dipakai presentasi, jadinya 20. 15 menit ngisi LKPD, yang 5 menit presentasi. Sudah selesai? Semua anggota ditulis ya.
Persiapan waktunya kurang 5 menit. Kalau tadi nggak ditulis, ya nggak hafal. Kesusilaan. Yang tadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma apa lagi? Kebiasaan, norma hukum. Ayo, sudah siap? Kalau sudah siap, presentasi per kelompok. Setelah tadi ada yang tapi bahan tanya jawab atau menasi harus menjawab. Ayo siap kelompok 1. Kalau siap langsung presentasi. Ayo siap. Apa nih? Ya asal dijawab aja, enggak apa-apa. Satu kelompok maju semua, yang baca cuma satu. Dan juga ada gotong kegiatan yang diadakan untuk membersihkan lingkungan masyarakat dan kegiatan di tahlilan. Karena tahlilan bukan Dari kelompok 1 atau kelompok 3? Ya.
pengkhianatan, pelecehan. Ayo, jangan Tiga tertawa. pagi. Tiga apa tuh? Pengkhianatan. Apa itu? Ini kita. Kak, itu. Ini kita. Jadi norma kesusilaan adalah berdasarkan dengan hati nurani. Masa aku ngomong lah. Yang dimaksud dengan hati nurani itu apa? Sopan kok hati nurani? Oh, yang dimaksud hati nurani itu kejujuran. Kejujuran. Kayak apa ya? Contohnya apa? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Boleh. Tidak menyontek. Tidak menyontek. Tidak membuli. Apa? Tidak membuli. Tidak membuli. Tidak membuli itu bukan masalah hati nurani. Oh, baik hati. Baik hati. Iya, mengucapkan terima kasih. Beri orang kan Yang yang bagi rame tidak di mampu. masa remaja apa? Tahu itu? Bukan itu. Arek PGRI. Tali tali jatuh cinta itu Bu. sudah Kalau winginan nih, Bu. Sudah. sudah kasih Ya, sudah. aplaus. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Kayak dijasinan ngene. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3 terakhir maju semua. Ayo kelompok 3 maju semua. Aman. Aman, enggak ada kepala sekolah aman. Mic-nya dipegang. Latihan jaringan aman. Bapak ini sudah dapat puluh berarti sampai 40 baru pulang. ini udah pakai latihan hafal itu. Apa jalan? Kata lu bilang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibaca. Maksudnya Mana iku ae. ayo langsung dibaca. Kan ini anak soleh, Bu. Latihan je. Lagu wajibnya lagu wajib. Narikan lagu. Yang mengkhianati orang lain jika tidak ada bukti yang sangat berat. Pelecehan seksual dan Ireng iki. Apa nih? Lek petik jare ini. Lek petik. Lek lentung dilukis ya. Kalau belum lanjutkan. Bukem. Nah, ini mana bisa kalau ngomong. Menurut Anda apa kan? Sesuai dengan agama. Berenang tak salah. Dua satu kan ngomong. Dilarang membuli, dilarang tepat waktu, berdoa supaya diberikan ilmu yang baik dan mematuhi orang tua. Kita harus menurut kepada orang tua dan
Iku dang, kau lah iku pengen berdesi. Iku, saudara. Oh iya. nasihat dari orang tua. Sudah, Pak, norma kesusilaan. Aku ya udah suka kena lo. Iku sekolah dia yuk lo. Aku kayak mikir wah iya yo. Ayo, Gereja gaya. maksudnya itu berdasarkan hati nurani dan akhlak apa? Yang berakhlak mulia. Arti umumnya yaitu Jujur. ada tanggapan yang lain? Kalau tidak ada, kita kasih aplaus. Ayo sudah. Akan soalnya. Enggak, satu-satu. Satu-satu. Nulis satu-satu. Waktunya 3 menit. Ya. Waktunya 3 menit. Selesai, enggak selesai. Dikumpulkan. Ayo, jangan guyon. Langsung dikerjakan. Kurang 3 menit. Sudah? LKPD-nya di depan, dua-duanya.
Terus kumpulkan soalnya di belakangnya LKPD. Per kelompok. Waktunya sudah habis. Terus kumpulkan aja. LKPD-nya di depan, yang belakang soal masing-masing. Paham? Dikumpulkan. Waktunya sudah habis. LKPD-nya. Ayo, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2. Ayo. Ayo. Selesai enggak selesai dikumpulkan. LKPD-nya taruh depan. LKPD-nya taruh depan. Ya, dua-duanya taruh depan. Bukan LKPD itu. Oh ya, benar. Sudah? Kita kasih untuk kita semua. Baik, berhubung waktunya sudah habis, pimpin berdoa, pulang. Duduknya menghadap depan semua. Ayo, duduk yang bagus. Sebelum kita pulang ke rumah, kita berdoa terlebih dahulu biar perjalanan kita menuju rumah selamat sampai tujuan. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi usri illa ladina wa amilus solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup. Selamat jalan sampai ke rumah, ya. Terus langsung pulang. Waalaikumsalam.